Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan saya Sadli Ali. Baik, untuk podcast kita kali ini di depan saya beliau adalah guru kita Ustaz Haji Andi Fadli Yusuf Aco LC MPD. Nah, jadi beliau ini luar biasa, sangat terkenal untuk wilayah Polman atau Sulbar yang sebagai mubalik kita. Beliau juga adalah merupakan penyuluh agama di Polowali, juga dosen dan juga merupakan wakil talkin dari Thorikoh Pedodawan Naksabandia. Selain daripada itu, beliau juga dikenal sebagai praktisi ruqyah. Jadi mumpung kita lagi bareng sama ini, saya ingin bincang-bincang sedikit dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz ya, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Ini Ustaz ya, kita lihat di sosial media itu banyak sekali yang sedang viral. Nah, kita lihat itu ada Gus Samsudin, ada juga pesulap merah. Jadi Ustaz ini ya sebagai praktisi ruqyah syar'i mungkin bisa kita pahami bersama sebenarnya ruqyah yang sebenarnya itu kayak bagaimana Ustaz? Karena banyak kita lihat ini ya ada orang yang katanya dia itu mengobati orang dengan meruqyah atau dengan kata lain ini dukun, dia ini mengobati orang dengan ruqyah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dia itu bukan peruqyah, tetapi dengan cara dukun. Sebenarnya ruqyah itu sebenarnya seperti apa kalau boleh kita tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, apa itu ruqyah ya? Ya. Dan definisi ruqyah, ya di ruqyah itu bermakna menjampih, mengobati seseorang, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa khusus, dengan wirid-wirid ataupun dari berbagai susunan doa oleh para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya. Baik dari Al-Quran ya, dan dari kumpulan-kumpulan doa para ulama-ulama kita. Iya. Jadi kalau seperti yang dilakukan para dukun itu, Ustaz, yang katanya ini meruqyah tapi tidak ada doa yang kita dengar yang dia baca. Ya. Baru diketahui bersama bahwasanya dukun. Ya. Dukun itu kita harus tahu dulu ketika mendatangi dukun harus mendengarkan dengan seksama dari orang-orang sebelum pergi yang katanya ya dukun. Jadi dukun itu bisa dibilang paranormal ya, bahasa lain daripada dukun paranormal. Karena banyak sekarang dukun yang mengaku-ngaku dirinya sebagai ustaz ya. Ustaz Ya, betul atau sekali. kiai atau ulama padahal bukan ustaz. Ya. Yang notabene mereka merusak atau apa istilahnya? Intinya mengatasnamakan agama mengatasnamakan agama. Iya. Sehingga sebelum kita kedatangan ke dukun, ya, kita harus tahu dulu dari orang-orang apa yang dibaca ketika atau apa yang diamalkan ketika mengobati orang. betul Karena sekali. jangan sampai dukun tersebut yang mengaku ustaz bukan ustaz tapi dukun. Ya jika dilihat baik-baik dulu apa yang dipelajari, apa yang diamalkan dan seterusnya. Dan yang kedua, dengarkan dengan seksama yang dibaca itu benar atau tidak.
jangan sampai bacaan Al-Qur'annya tidak jelas atau bahkan kurang fasih sehingga bisa menyesatkan orang-orang yang datang berobat dan meminta tolong kepada orang yang mengaku ustadz tersebut. Jadi Stasia, ini kalau kita lihat ya, kebanyakan itu orang lebih percaya dengan dukun atau ustaz. Itu karena mungkin kalau baru datang saja dia mampu mengetahui penyakitnya orang itu. Oh, kamu itu penyakitnya begini. Dia mampu menerawang. Sehingga kadang-kadang orang itu bertanya, oh ini orang pintar, lebih pintar daripada ustaz. Nah, bagaimana kalau seperti begitu ustaz menanggapinya? Ya, perlu kita ketahui bersama, seseorang yang dianggap dukun atau orang sakti, mereka terkadang bersekutu dengan jin. Kalau memang dukun asli ya, karena ada bilang dukun palsu, ada dukun asli. Jadi perlu kita bersama, ada dukun palsu, ada dukun asli. Itulah yang terjadi di zaman sekarang, yang muncul di televisi, membuat konten-konten, membuat semacam apa itu, siaran langsung, seolah-olah sakti, seolah-olah pandai, pintar, padahal hakikatnya hanya membohongi umat atau hanya sebuah konten untuk bisa meramaikan orang menonton sehingga banyak peminatnya, banyak penontonnya, padahal itu adalah settingan. Apa itu settingan? Ya ini palsu ya, konten-konten palsu. Jadi perlu diketahui bersama, terkadang kalau dukun asli, seorang yang betul-betul sakti, memang terkadang dia menerawang orang, betul. Karena mengapa? Karena ada bisikan jin di situ. Dia bersekutu dengan jin. Atau punya hodam, Ustaz ya? Punya bersekutu dengan jin, sehingga dibisik ya, kena dibisik-bisik bilang orang tersebut seperti ini. Jadi pasien itu percaya. Pasien tersebut menjadi semakin yakin. Karena karena betul. Itu karena dukun tersebut sekali lagi berteman, berkawan, bersahabat dengan jin atau sesuatu yang tidak dilihat dengan kasat mata. Kalau dalam pandangan Islam sendiri, Ustaz, itu dukun yang mempunyai khodam atau jin pendamping itu sebenarnya bagaimana dalam pandangan Islam itu? Apakah memang boleh-boleh saja atau dilarang sih sebenarnya? Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya kita bersahabat dengan jin atau bersahabat dengan khodam atau makhluk tersebut, jin tersebut. Ulama yang pertama mengatakan bahwasanya boleh kita bersahabat, berkawan, berteman dengan jin, tetapi yang pertama harus seorang jin itu muslim. Itu yang pertama. Harus jin itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala atau minimal beragama Islam. Kemudian yang kedua, seseorang yang berkawan, berteman dengan jin, menurut ulama yang memperbolehkan, semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tidak mengajak kepada hal yang dilarang dalam agama. Sehingga ulama ini memperbolehkan. Ulama kedua yang tidak memperbolehkan, yaitu ulama-ulama yang mengatakan jin apapun, Islam, apalagi dari non-Islam atau jin kafir, maka tidak ada sama sekali, tidak boleh sama sekali berhubungan, bersekutu, berkawan, bersahabat dengan jin. Sekalipun itu Islam. Itu Islam. Jadi tergantung dari kita, Ustaz ya. Baik, Ustaz. Ini kita mau lebih tahu lagi ya, melihat fenomena yang lagi viral di sosial media, Ustaz ya. Itu seperti Gus Samsudin yang kita lihat itu yang katanya hebat, sakti, ternyata
eh, setelah dibongkar oleh pesulap merah bahwa yang dilakukan itu hanya settingan saja atau trik. Jadi mungkin bisa kita dengarkan kira-kira apa yang bisa menjadi pelajaran untuk kita ini, Tasya, dengan melihat kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Gus Samsudin ini. Apa yang menjadi pelajaran buat kita? Ya, pelajaran apa hikmah dari adanya seperti itu Ya, sehingga menjadi viral? Hikmahnya adalah yang pertama, ya, ya, jangan melihat seseorang dari luarnya. iya. Karena hebatnya Karena sakti, hebatnya, saktinya, apa, jangan sampai itu settingan settingan. atau seolah-olah padahal palsu. Seperti yang kita lihat di televisi, di YouTube-nya Gus Samsudin, Iya, iya, ternyata 100% itu semua rekayasa atau settingan, sehingga orang-orang yang melihat menjadi semakin yakin dan penasaran, akhirnya datang ke sana, mengantar orang sakit dari keluarganya, tetangganya, dan sebagainya, bahkan rela membayar mahal demi untuk kesembuhan iya. pasien, kesembuhan keluarganya, padahal hakikatnya itu adalah dusta atau kebohongan. Padahal perlu diketahui bersama bahwasanya sebenarnya ilmu hikmah itu benar adanya, ya. Oh iya, iya. Ilmu hikmah itu benar adanya, Iya, tetapi tidak boleh dipamerkan. Tidak boleh sampai kita menampak-nampakkan kepada halayak ramai, karena ilmu hikmah berarti berasal dari kata hakama, yang maknanya berarti menjaga diri atau perlindungan, isti'azah. Jadi akibat daripada Gus Samsudin yang katanya seorang Gus, ya, iya. yang notabene juga katanya bukan Gus, ini mencoreng daripada ulama-ulama ahli hikmah yang sebenarnya, mencoreng nama baik ulama-ulama yang juga ahli di dalam mengobati orang atau tabib Iya. dalam ilmu-ilmu rohani. Ilmu-ilmu rohani, jadi perlu kita bersama, ilmu rohani itu ada, ya. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwasanya ilmu putih dan ilmu hitam itu tidak ada, itu tidak benar. Ilmu putih atau sihir, ilmu putih itu ilmu abyad, ya, itu benar adanya. Ilmu hitam pun benar adanya. Apa itu ilmu putih? Ilmu putih itu ketika seseorang mengobati orang yang sakit, menyembuhkan orang yang sakit dengan perantaraan doa-doa, Iya. dengan perantaraan hizib-hizib, wirid-wirid, ya, itu namanya ilmu putih. Sedangkan ilmu hitam itu ilmu yang mengajarkan atau dipelajari untuk mencelakai orang. Contohnya apa? Seseorang suami istri, bagaimana supaya pisah dari istrinya, bercerai dari istrinya. Seorang yang sehat menjadi sakit, seseorang yang awalnya sukses karirnya menjadi susah karirnya, itu ilmu hitam. Jadi perlu kita bersama, kalau ada seseorang yang mengatakan, yang saya pernah dengar, ya, dari seorang ustadz maupun orang-orang yang katanya melihat daripada buku-buku hikmah itu adalah ilmu sihir, itu tidak benar. Iya. Jadi perlu kita bersama. Contohnya kitab yang saya pegang ini, Mamba'u Usul Hikmah di Mustami ala Sitta Kutub. Iya, iya. Ini meliputi atas 6 kitab karangan Imam Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni. Beliau ini adalah ulama sufi. Jadi beliau ini ulama sufi sekaligus ahli spiritual, dalam artian ahli ilmu hikmah. Iya. Beliau ini bukan hanya sekadar mengarang saja. Beliau punya sanad keilmuan dari guru-gurunya sampai kepada para sahabat. Sehingga beliau mempunyai karangan kitab sebanyak ini, diantaranya yang kita pegang ini, Membawa Usul Hikmah, kemudian kitab Samsul Ma'arif. Oh, ini Samsul Ma'arif, ya, yang disebut itu. Samsul Ma'arif saya tidak ada di sini. Kitab Samsul Ma'arif. Kemudian ada juga kitab-kitab karangan ulama lain, contohnya kitab Al-Jawahirul Khamsah,
Ya. Kitab Al-Jawahirul Khamsah ini meliputi di dalamnya rahasia-rahasia ibadah, rahasia-rahasia ma'rifat kepada Allah, dan seterusnya. Kemudian kitab Al-Jawahirul Lamma'. Al-Jawahirul Lamma' ini karangan Ustaz Al-Kabir Syekh Ali Abu Wahyullah Al-Marzuki. Jadi beliau ini ulama ahli hikmah, ulama sufi sekaligus ahli hikmah. Ya. Dalam kitabnya Al-Jawahirul Lamma' fi Istihdaru Mulukil Jin fi Waqti Wasa', yang maknanya bermakna menghadirkan kerajaan jin dalam waktu satu jam. Itu benar adanya. Apalagi kitab-kitab Tajul Muluk ini juga berisi tentang ilmu hikmah, kitab rahasia-rahasia huruf, rahasia-rahasia witik, dan seterusnya. Jadi itu perlu diluruskan. Ya. Yang mengatakan bahwa saya kitab ini adalah kitab sihir adalah salah ya. Adalah salah. Jadi adalah salah. Ilmu hikmah. Sekali lagi saya katakan, seseorang yang mengatakan bahwasanya kitab-kitab karangan Syekh Al-Buni adalah ilmu sihir, kitab sihir, maka perlu saya luruskan itu tidak benar. Jadi itu tidak benar, bahwasanya beliau ini mempunyai silsilah sampai kepada para tabi'in, mempunyai pengajaran sanad, mempunyai guru-guru yang mumpuni. Yang perlu saya bacakan di sini antaranya dijelaskan di sini dalam kitab ini halaman 323. Mambul Ushul Hikmah disebutkan bahwa beliau menerima talqin syahadat dari para guru-gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menerima talqin syahadat secara langsung dari baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi saya bacakan di sini ya. Beliau Syekh Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni, karangan kitab Mambul Ushul Hikmah ataupun kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ya. Beliau menerima di dalam kitab ini ya, dijelaskan dari halaman 323 bahwasanya Syekh Ahmad bin Ali bin Yusuf Al-Buni beliau menerima talqin syahadat dari Abi Abdullah Muhammad bin Mahmud bin Yaqub Al-Kufi An-Nus Al-Maliki. Kemudian Syekh Madi Al-Azaim, kemudian dari gurunya Syekh Al-Qutub Abdullah Muhammad bin Abi Hasan Ali bin Huzam, kemudian dari gurunya Syekh Muhammad Saleh bin Uqban bin Al-Walik Al-Maliki, kemudian dari gurunya Syekh Abi Madian Su'aib bin Hasan Al-Andalus Al-Shibli, kemudian dari gurunya Syekh Ayyub bin Su'aib As-Sanhaji, dari gurunya Syekh Abi Ya'la Al-Misri, dari gurunya Syekh Abi Muhammad Abdullah Al-Mansur, dari gurunya Syekh Abi Muhammad Abdul Jalil Mihlan, dari gurunya Syekh Abi Fadil Abdullah bin Abi Bashir, dari gurunya Imam Musa Al-Kazim, dari gurunya Imam Ja'far As-Sadiq, dari gurunya Imam Muhammad Al-Bakir, dari gurunya Imam Zainal Abidin, dari gurunya Sayyidina Husain, kemudian dari gurunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dari gurunya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu, dari kemudian selain itu, beliau juga menerima pengajaran rahasia ilmu huruf. Jadi ilmu huruf yang biasa kita lihat itu seperti ini, contohnya ilmu huruf ini ya. Nah, ini ilmu huruf ini, ilmu huruf. Nah, ilmu huruf. Ini seperti ini ilmu huruf ini. Gini ya. Nah, ini ilmu huruf. Ya, ilmu huruf ini seperti ini ilmu huruf. Beliau ilmu huruf itu semacam wifik-wifik, kasam-kasam ataupun huruf-huruf rahasia. Jadi beliau menerima ilmu rahasia ilmu huruf ini dari ada silsilahnya juga. Sebagaimana beliau menerima dari Syekh Abdullah Syamsuddin Al-Asfahani, dari gurunya Syekh Muhammad Jalaluddin Abdullah Al-Istami, dari gurunya Syekh As-Sirjani, dari gurunya Syekh Qasim Al-Sirjani, dari gurunya Syekh Abdullah Al-Babani, dari gurunya Syekh Asiluddin Al-Syairazi, dari gurunya Syekh Abi An-Najib As-Surawari, dari gurunya Syekh Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Aswad, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Dainuri, dari gurunya Syekh Junaid Al-Baghdadi, dari gurunya Syekh Sir As-Sakati, dari gurunya Syekh Ahmad Al-Karhi, dari gurunya Syekh Al-Dawud Al-Ajli, dari gurunya Syekh Habib Al-Ajami, dari gurunya Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri. Kemudian silsilah wafak. Wafak itu seperti ini ya. Tadi rahasia huruf, kemudian wafak. Nah, wafak itu contohnya seperti ini, wafak. Nah, ini tadi rahasia ilmu huruf. Nah, ini tadi ini rahasia huruf, kemudian wafak itu seperti ini. Nah, wafak itu seperti ini. Ini wafak. Iya. Wafak. Nah, ini namanya wafak. Ada kota-kotanya, kemudian ada tulisan-tulisan
huruf-huruf hijaiyah, itu Oke, namanya ilmu Ada wafak. tabel ya. Ilmu wafak. Jadi perlu kita bersama, beliau Syekh Al-Buni menerima ilmu wafak ini atau ilmu tentang wafak ini dari gurunya, dari guru-gurunya juga. Saya akan bacakan ilmu wafak ini. Beliau juga menerima dari Syekh Ahmad, jadi beliau namanya Syekh Ahmad bin Ali Al-Buni atau pengarang Syamsul Ma'arif Al-Kubra, pengarang Jawahirul Lamma, pengarang Mamba Usul Hikmah. Beliau menerima dari gurunya Syekh Sirajuddin Al-Hanafi, dari gurunya Syekh Syibud Al-Maqdisi, dari gurunya Syekh Samsuddin Al-Farisi, dari gurunya Syekh Syibuddin Al-Hamadani, dari gurunya Syekh Qutubun Ad-Diyai, dari gurunya Syekh Imam Muhyiddin Ibnu Al-Arabi. Ibnu Arabi ini pengarang kitab Futuhatul Makkiyah, 10 jilid Futuhatul Makkiyah. Jadi beliau dari Jarul Silsilah Futuhatul Makkiyah, seorang sufi besar pada zamannya. Bahkan beliau dikatakan Syekhul Akbar. Dari kemudian dari Syekh Ibnu Arabi ini menerima dari Syekh Abi Abbas Al-Ahmad bin At-Turizi. Kemudian dari Syekh Abi Abdullah Al-Qurasi, dari gurunya Imam Abi Madian Al-Andalusi. Imam Abi Madian Al-Andalusi. Jadi beliau juga menerima pengetahuan dan tambahan mengenai ilmu huruf dan ilmu wafak dari Syekh Muhammad Izzuddin bin Jamaah. Kemudian beliau mempelajarinya dari Syekh Muhammad As-Sirani, yang memperolehnya dari Syekh Sihabuddin Al-Hamadani, yang memperolehnya dari Kutubuddin Ad-Diyai, yang memperolehnya dari Muhyiddin Ibnu Arabi. Jadi perlu kita bersama, Syekh Al-Buni ini menyebutkan bahwa beliau mendapatkan pengetahuan ilmu hikmah ini dari Syekh Abu Abbas Ahmad bin Maimun Al-Kastalani, yang memperolehnya dari Syekh Abu Abdullah Muhammad Al-Qurasi, yang memperolehnya dari Syekh Abu Madin Al-Shu'aib bin Hasan Al-Ansar Al-Andalusi, yang menerimanya dari Syekh Abu Ayyub bin Abi Sa'id As-Sanhaji Al-Armuzi, yang menerima dari Syekh Abi Muhammad bin Nur, yang menerima dari Syekh Abu Fadl Abdullah bin Masir, yang menerima dari Syekh Abu Basar Al-Hasan Al-Jujari, yang menerimanya dari As-Sakati, yang menerima dari Daud At-Ta'i, Syekh Daud At-Ta'i, yang menerima dari Habib Al-Ajami, yang menerima dari Abu Bakar Muhammad bin Sirin, yang menerima dari Sayyidina Malik bin Anas. Ya. Nah, jadi beliau ini meninggal wafat pada tahun 1225 Masehi. Jadi beliau pada hakikatnya punya banyak kitab ya, tapi yang sampai di Nusantara hanya 2 saja. Pertama Mambul Usul Hikmah, kemudian Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Jadi ternyata ilmu hikmah itu benar adanya, Ustaz ya. Berarti yang dilakukan itu Gus Samsuddin itu bukan ilmu hikmah, Ustaz ya. Dan ilmu hikmah itu hanya bisa muncul itu dari kekuasaannya Allah, Ustaz ya. Tidak bisa langsung saya keluarkan ilmu hikmah. Ya. Saya luruskan sedikit mengenai berita bahwasanya Gus Samsuddin itu belajar dari kitab ini, itu salah. Itu hanya sekedar melindungi dirinya dari kebohongan-kebohongannya, dari konten-kontennya. Karena saya dilihat dari siaran langsung dari siapa, dokter siapa, Richard. Saya lihat bacaannya saja tidak jelas. Bagaimana mau dibaca kitab ini? Bacaannya saja tidak jelas. Saya katakan, bagaimana mau kata yang notabene katanya mempelajari dari gurunya, beliau mempelajari kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mambul Usul Hikmah. Baca saja surat An-Nas, salah arti. Apalagi mau pelajari ini kitab yang berbahasa Arab ini tanpa huruf, tanpa terjemahan dan tanpa harakat, tanpa baris. Jadi menurut saya Gus Samsuddin itu bohong. Kenapa saya katakan bohong? Kalau dia mempelajari dari kitab ini. Itu hanya sekedar menutupi kebohongannya. Seolah-olah. Padahal sekali lagi saya katakan, bacaan Al-Qur'annya saja tidak jelas, bagaimana mau membaca isi kitab ini? Iya. Betul. Oke. Ini Ustaz juga ya. Oke. Itu tadi ya. Kalau kita lihat pesulap merah Ustaz yang sudah membongkar kedok-kedok ini, para dukun-dukun ini. Itu pesulap merah ini kalau kita lihat ya. Dia itu dalam yang menjadi viral di sosial media itu dengan mengatakan bahwasanya dukun itu kalau tidak kalau tidak nipu cabul. Kalau pandangan Ustaz sendiri bagaimana? Karena ini banyak kontroversi yang mengatakan seperti begitu.
Memang seperti begitu adanya Ustaz ya. Ya, perlu diluruskan di sini, Ya, dukun, ya, dukun dalam artian dukun yang matanya, yang pikirannya hanya untuk mencari keuntungan. Jadi dukun di sini yang notabene hanya mencari keuntungan untuk mencari keuntungan dari pasien-pasien atau calon pasiennya. Nah, sehingga ada dukun seperti itu ya, karena pikirannya bukan untuk menyembuhkan, pikirannya untuk mencari materi, ya. untuk memanfaatkan orang, sehingga itu tadi. Kalau tidak nipu, Kalau tidak menipu, apa tadi? cabul, Cabul. Nah, itu notabene dukun palsu ya, dukun palsu. palsu. Dukun yang palsu. Dalam artian karena ada juga dukun asli. Seperti mungkin pengarang Seperti kitab ya, ini Ustaz ini ya. bukan dukun ya, seperti ahli supranatural. Jadi perlu di sini tidak semua dukun cabul. Ya. Jadi bahasa Indonesia dukun itu bisa dibilang paranormal ya. Tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang lurus, lurus dalam artian sesuai dengan peraturan syariat. Ada juga yang notabene artian dukun palsu. Ya, sekarang saya katakan dukun palsu. Itu tadi saya bilang yang tadi bertanya. Kalau bukan menipu, cabul. Menipu dalam artian membohongi pasien, mengambil keuntungan dari pasien, Ya. memanfaatkan pasien sehingga pasien tersebut habis hartanya, membohongi. Seperti contohnya apa? Contohnya daripada dukun bilang kalau umpamanya mau sembuh, umpamanya cari ayam hitam, semuanya hitam, biar giginya hitam juga. Ya. Mana ada seperti itu? Maharnya 5 juta. Maharnya kalau tidak ada ayam hitam semuanya hitam, mulai dari gigi, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada hitam semua, maka dukun tersebut yang akan mencarikan dengan biaya 10 juta, berjuta-juta dan lain sebagainya sehingga percaya. Padahal itu hanyalah trik pembohongan kepada pasien. Maka saya katakan tadi, demi memanfaatkan pasien, demi mengeruk keuntungan sehingga tadi menjadi memanfaatkan, jadilah dukun palsu atau dukun yang pura-pura jadi ustad. Dukun yang pura-pura berkedok ustad, dikasih hitam sudah ininya, pakai sorban, bahkan pakai jalabia, dengan gelar-gelar syekh, dengan gelar-gelar ulama, sehingga seolah-olah ulama padahal bukan ulama, seolah-olah ustad padahal ustad. Jadi ciri-cirinya daripada dukun-dukun tersebut, dukun-dukun notabene dukun palsu, ciri yang pertama adalah apa? Bacaan Al-Qur'annya tidak benar. Jadi bacaan Al-Qur'an tidak benar. Yang kedua, apa? Tidak sembahyang, tidak sholat. Jadi coba-coba nanti kalau kita mau tahu, perhatikan kalau di waktu sholat dia tidak sholat, itu berarti dukun palsu. Yang berikutnya apa? Kalau dia punya kitab seperti ini dipajang di rumahnya, suruh baca. Suruh baca, langsung dengar apa artinya itu kitabnya. Ya. Itu ciri-cirinya. Itu ciri-ciri daripada dukun-dukun yang berkodok ustadz, berkodok ulama yang akan merusak citra ulama, merusak citra daripada pengarang kitab ini, merusak citra daripada beliau. Beliau ini wali. Wali. Tidak sembarang orang bisa mengarang kitab seperti ini. Karena besar sekali saya katakan tadi punya silsilah sanad keilmuan. Punya silsilah sanad mulai dari ilmu huruf, pengetahuan ilmu wafat, ilmu hizib dan seterusnya. Jadi ini adalah ulama sufi. Bahkan dikatakan beliau adalah wali besar. Maka dikatakan dalam kitab ini Al-Ustadz Al-Kabir. Nah, dikatakan di sini. Al-Ustadz Al-Kabir. Al-Kabir ya. Makanya beliau mengatakan di sini la yakhfa anna ilmu hikmata yagsilun nufus min waskhit tabi'iyatuz zulmaniyah kama yagsilus sabun asyam. Jadi jangan takut, sesungguhnya ilmu hikmah ini adalah ilmu untuk membersihkan jiwa dari kezaliman tabi'iyah, tabiat kezaliman di kita, sebagaimana sabun membersihkan pakaian. Jadi sebagaimana sabun membersihkan pakaian. Jadi ini ilmu untuk menyelamatkan orang, ya, dari orang yang sakit bisa sembuh, dari orang yang punya penyakit jiwa bisa sembuh, punya penyakit batin bisa sembuh. Ya, tidak. Jadi ini adalah ilmu yang benar. Ilmu yang benar atau ilmu yang lurus. Oke. Baik, terima kasih Ustaz ya waktunya pada hari ini luar biasa bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi kita ya sebagai warga negara Indonesia ya pintar-pintarlah kalau mau berobat ya cari-cari dulu orangnya kayak begini, atau kalau mau diruqyah silakan datang langsung dengan ustaz kita, Ustaz Fadli. Kalau beliau sibuk
bisa langsung ke saya juga. Kebetulan saya juga biasa ya meruqyah. Oke. Sebagai kesimpulan. Sebagai kesimpulan Tas ya yang terakhir. Ya, sebagai kesimpulan yang terakhir, saya ingin menceritakan sebuah kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu, siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam, beliau bukan hanya menguasai dunia, bahkan beliau menguasai kerajaan-kerajaan jin pada zamannya. Bahkan beliau dalam riwayat dikatakan bukan hanya bisa berbahasa makhluk-makhluk yang lain, makhluk bahasa jin, tetapi beliau juga mampu berbahasa dengan binatang-binatang. Perlu kita ketahui bersama dikisahkan bahwasanya beliau pernah suatu ketika mengumpulkan semua pembesar-pembesarnya, dalam artian pengawal-pengawalnya, sewaktu Ratu Balkis dari kerajaan Saba ingin datang ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau mengumpulkan semua orang-orang sakti di zamannya, termasuk para jin-jin ya, jin-jin sakti, para raja-raja jin sakti pada waktu itu. Beliau mengatakan, barang siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari kerajaan Saba menuju ke istana ini, siapa yang bisa? Ya. Maka semua di situ saling berbisik. Maka muncullah seorang raja jin Ifrit yang berdiri dan mengatakan dengan sombongnya, wahai rajaku Sulaiman bin Daud alaihissalam, saya bisa mendatangkan, saya bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis sebelum engkau berpindah dari tempat dudukmu. Seperti ini ya. Sebelum engkau berpindah dari tempat dudukmu, sudah ada singgasananya Ratu Balkis di depanmu, wahai Nabi Sulaiman. Kemudian semua orang diam sejenak, maka datanglah seseorang yang bernama Asib bin Barkhiyah. Asib bin Barkhiyah ini adalah menurut riwayat Perdana Menteri Nabi Sulaiman. Beliau bukan jin, tetapi beliau adalah manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala, dari seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dari jenis manusia. Beliau mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena beliau tawadu ya, makanya selalu mengatakan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya sebagai hamba Allah bisa mendatangkan singgasana Ratu Balkis dari Sabah ke sini, ke kerajaan ini sebelum matamu berkedip. Sebelum matamu berkedip, singgasana Ratu Balkis sudah ada. Maka semua orang yang hadir pada saat itu kaget. Ternyata ada orang yang lebih sakti daripada jin, yaitu apa? Manusia. Jadi Asib bin Barkhiyah ini hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau meminta pertolongan kepada Allah, jadi tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Jadi ini salah satu kitab daripada Asib bin Barkhiyah, kitab Al-Ajnas. Nah, ini kitab Al-Ajnas ini adalah karangan, menurut riwayat adalah karangan daripada Asib bin Barkhiyah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini berisi wifik-wifik, hizib-hizib, maupun ilmu-ilmu huruf, ilmu-ilmu wirid yang diamalkan beliau daripada Perdana Menteri Nabi Sulaiman, Asib bin Barkhiyah. Ini bermakna bahwasanya seharusnya, sepantasnya seseorang yang mengaku dirinya sakti, seseorang yang mengaku dirinya punya ilmu mengobati orang, ataupun ilmu bisa menyembuhkan orang dan sebagainya, jangan menyombongkan diri, jangan memamer-mamer. Kalau dipamer-pamer berarti kita menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong. Ya, baik, luar biasa sekali ya. Seberapa hebat pun itu jin, lebih hebat manusia intinya. Oke, insya Allah kita akan lanjut lagi di lain waktu.